Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pekan yang baru, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Semoga kita sekalian saudari-saudara merenungkan hari ini, kutipan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Kita akan merenungkan saudari-saudara dua hal yang menjadi pilihan kita. Kita mau menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja, ataukah mau menjadi orang Katolik yang unggul? Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datang seseorang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang Katolik atau orang Kristiani itu ada dua macam. Orang Kristiani atau orang Kristen yang biasa-biasa saja, dan yang kedua, orang Kristen yang unggul. Santo Ignatius Loyola, dia membedakan antara dua macam orang Kristen itu. Pertama, orang Kristen yang biasa-biasa saja, yaitu mereka yang senang menjadi Kristen, cepat berpuas diri, hidup dengan benar tanpa berbuat dosa dan tanpa melanggar perintah Tuhan. Itu seperti anak muda dalam Injil tadi. Dan yang kedua, saudara-saudari, adalah orang Kristen yang unggul. Orang Kristen yang unggul adalah mereka yang tidak sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar tidak melanggar perintah Tuhan, tetapi mengikuti Yesus secara lebih radikal. Hidup miskin seperti Yesus, tidak takut dihina atau dianggap bodoh oleh dunia. Dan seperti Yesus lebih dahulu lakukan, itulah yang mereka lakukan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, anak muda itu mendekati Yesus. Dia telah melaksanakan segala perintah Allah. Itu dia sudah katakan tadi. Semuanya sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia telah memenuhi standar untuk menjadi orang Kristen yang biasa. Dan hal itu tentu saja pantas diapresiasi, serta sudah cukup bagi dia untuk memperoleh hidup kekal. Namun, Yesus menantang anak muda itu. Karena dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Yesus mengajak dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Maka jika engkau ingin sempurna, jualah segala harta milikmu,
Berikanlah itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Saudari dan saudara terkasih, kalau anak muda itu ingin menjadi orang Kristen yang unggul, dalam arti menjadi orang Kristen sejati, orang Kristen yang sempurna, maka dia harus berani mengosongkan diri, berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, dan seluruh apa yang dia miliki dijadikan sebagai saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dia harus berani kemudian berkeliling seperti Yesus atau mengikuti Yesus untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Saudari dan saudara, kesalehan Kristiani tidak pernah bersifat egois. Sebab kasih akan Allah yang dimiliki pasti mendorong untuk memberi diri bagi pelayanan. Sebab orang tidak bisa menyebut dirinya Kristiani, pengikut Kristus, kalau dia menutup hati kepada orang lain. Asal tidak berdosa, asal melaksanakan firman Tuhan, akibatnya menjadi orang Kristiani yang minimalis atau yang standar saja tadi. Kesalehan individual saudari-saudara, walaupun tidak salah, namun belum sempurna bila belum menjadi berkat bagi sesama. Karena itulah, Yesus mengajak orang muda itu untuk merenung lebih dalam. Tadi saya pakai istilah bertolak lebih dalam, mengosongkan diri. Apakah artinya mengikuti Yesus itu harus menjadi miskin, tidak punya apa-apa? Ini tentu pertanyaan yang mendasar saudara-saudari, yang seringkali juga memang diajukan oleh banyak orang, termasuk barangkali Anda juga. Kita semua. Orang bertanya heran, karena dalam sejarah hidupnya, Yesus sendiri bukanlah seorang yang kaya. Dia tidak punya harta benda. Dia bukan seorang pengusaha, dia bukan seorang pedagang. Dia bukan seorang pejabat. Kata orang, justru selama mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, Yesus itu suka meminjam dari orang-orang. Bayangkan saudara-saudari, dia pinjam perahunya Petrus untuk mengajar. Dia pinjam ikan dan roti dari seorang anak kecil untuk kemudian menggandakannya dan memberi makan 5.000 orang. Dia meminjam sinagoga untuk mengajar. Dia meminjam keledai untuk masuk ke Yerusalem. Dia meminjam rumah orang untuk makan bersama, termasuk perjamuan terakhir para muridnya. Dan pada akhir hidupnya, saudara-saudari, kita tahu, dia dikuburkan pada kubur pinjaman. Yesus praktis tidak punya apa-apa. Ia hidup di dalam pengembaraan yang mengandalkan kebaikan hati banyak orang, dan dia tahu setiap orang yang ia jumpai sudah dikaruniai sebuah hati yang rela memberi, yang rela berbagi, yang rela peduli, yang rela berbela rasa. Maka tawaran yang diberikan Yesus kepada setiap orang yang dia jumpai adalah perhatian dan sapaan penuh kasih yang membuat orang kemudian menyadari bahwa dia sungguh berarti, datangannya sungguh berharga. Maka saudara-saudari, sekali lagi, Yesus meletakkan dasar pengosongan diri di dalam mewartakan kabar gembira. Bahkan kitab suci sudah mengatakan bahwa meskipun dia adalah Allah, dia tidak, katakanlah, mempertahankan martabatnya sebagai anak Allah itu, tapi dia mengosongkan diri menjadi seperti manusia. Bahkan di dalam kemanusiaannya, dia mengambil rupa sebagai orang miskin. Dia sungguh mengosongkan diri.
Maka ketika dia menyuruh pemuda itu untuk pergi menjual segala harta miliknya dan datang mengikuti dia, Yesus mau menyatakan, saudara-saudara, suatu prinsip dasar mengikuti dia bukan berarti tidak boleh memiliki apa-apa, tetapi harus rela mengorbankan apa-apa yang kita miliki demi kerajaan Allah. Kalau kita mampu melakukan itu, maka kita sudah berada di jalan kesempurnaan. Karena itu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita tidak, katakanlah, cepat berpuas diri menjadi orang Kristiani yang standar saja, tapi kita harus bergerak lebih jauh, lebih dalam untuk menjadi orang-orang Kristiani yang unggul. Dan kalau kita sudah di jalan sebagai orang Kristiani yang unggul, kita ada di jalan menuju kesempurnaan. Moga-moga saudari-saudara, dalam seluruh karya pelayanan kita sepanjang hari ini, kita mau berusaha menjadi orang Kristiani yang unggul, tidak sekedar menjadi orang Kristiani yang standar-standar saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami teladan pengosongan diri di dalam mewartakan kabar baik. Jika kami hendak sempurna di hadapan-Mu, semoga kami tidak cepat berpuas diri karena tidak melanggar perintah-Mu, karena tidak berdosa, tapi tergelitik untuk menjadi lebih sempurna dengan melayani sesama, dengan apa yang Engkau titipkan, Engkau anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.